Semendra Sotang, NIM 190520040, Prodi PGSD semester 2 pagi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Sari Mutiara, Indonesia. Baik, yang saya bahas adalah tentang mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, di dalam Bahasa Indonesia ini, saya akan menyelesaikan tugas simulasi membuat kegiatan pembelajaran membaca permulaan dengan saya memilih menggunakan metode abjad atau eja. Metode abjad atau alfabet ini merupakan metode membaca permulaan yang sudah lama digunakan. Pembelajaran membaca permulaan dengan metode abjad dimulai dengan mengenalkan huruf-huruf secara alfabetis, yaitu dari huruf A sampai huruf Z dengan nyanyian huruf-huruf tersebut dan dilafalkan sesuai dengan bunyi abjadnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk beberapa kasus anak susah membedakan huruf-huruf B, D, P, Q, atau N, U, M, W. Untuk itu, guru melatih huruf-huruf tersebut berulang-ulang atau dengan cara memberi warna yang berbeda. Baik, di sini saya sudah mendownload sebuah file tentang metode abjad. Nah, metode abjad biasa disebut metode eja atau metode alfabet yang saya jelaskan tadi adalah metode belajar membaca yang dimulai dengan mengenal huruf demi huruf, mulai dari huruf abjad A sampai Z, lalu merangkainya menjadi suku kata dan kata. Metode ini disebut juga metode sintetis karena mempelajari aksara dengan cara merangkai huruf-huruf yang dilafalkan dalam abjad. Nah, langkah-langkah pembelajaran membaca permulaan menggunakan metode abjad, yaitu yang pertama memperkenalkan huruf abjad serta menulisnya. Pembelajaran membaca dan menulis permulaan dengan metode abjad ini memulai pengajarannya dengan memperkenalkan huruf-huruf secara alfabetis serta menulisnya. Huruf-huruf tersebut dihafalkan dan dilafalkan anak sesuai dengan bunyinya menurut abjad. Abjad Bahasa Indonesia menggunakan 26 huruf sebagai berikut. Perhatikan lafal setiap huruf. Huruf A, lafal A. Huruf B, lafalnya B. Huruf C, lafalnya C. Huruf D, lafalnya D. Begitu juga sampai dengan huruf Z, lafalnya Z. Nah, di sini kita akan nyanyikan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, cara pelafalannya A dibaca dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Itulah pembacaan lafal. Kegiatan ini diikuti dengan latihan menulis lambang, tulisan seperti A, B, C, D, F, dan seterusnya atau dengan huruf rangkai tegak bersambung A, B, C, D, dan seterusnya. Baik, selanjutnya langkah yang kedua dalam membaca permulaan dengan menggunakan metode abjad. Yang kedua, merangkaikan huruf lepas menjadi suku kata dan merangkaikan suku kata menjadi kata. Setelah melalui tahapan tersebut, para siswa diajak untuk berkenalan dengan suku kata dengan cara merangkaikan beberapa huruf yang sudah dikenalnya. Misalnya, B, A, D, U menjadi BA dibaca B atau dieja BA atau B. Selanjutnya, DU menjadi du dibaca atau dieja du atau du. Nah, badu dilafalkan menjadi badu. Selanjutnya
Contoh yang kedua, B, U, KU menjadi BU, menjadi Bu, dibaca atau dieja BU menjadi Bu. KU menjadi Ku, dibaca atau dieja KU menjadi Ku. Buku dilafalkan menjadi buku. Proses ini sama juga dengan menulis permulaan. Setelah anak-anak bisa menuliskan huruf-huruf lepas, kemudian dilanjutkan dengan belajar menulis rangkaian huruf yang berupa suku kata. Sebagai contoh, ambillah kata badu tadi, selanjutnya anak diminta menulis seperti badu menjadi badu. Selanjutnya, dalam metode abjad, pada membaca permulaan dengan menggunakan metode abjad, langkah yang ketiga yaitu menyusun kata menjadi kalimat sederhana. Proses pembelajaran selanjutnya adalah pengenalan kalimat-kalimat sederhana. Contoh-contoh perangkaian huruf menjadi suku kata menjadi kata, dan kata menjadi kalimat diupayakan mengikuti prinsip pendekatan spiral, pendekatan komunitatif, dan pengalaman berbahasa. Artinya, pemilihan bahan ajar untuk pembelajaran membaca permulaan hendaknya dimulai dari hal-hal yang konkret menuju hal-hal yang abstrak. Dari hal-hal yang mudah, akrab, familiar dengan kehidupan anak menuju hal-hal yang sulit dan mungkin merupakan sesuatu yang baru bagi anak. Nah, kelebihan dari pembelajaran membaca permulaan dengan menggunakan metode abjad. Yang pertama adalah siswa diharuskan untuk mengetahui setiap lambang huruf, jadi siswa lebih cepat dan hafal abjad atau lambang bunyi. Yang kedua, siswa langsung mengetahui bunyi dari setiap bentuk huruf. Nah, sedangkan kekurangan pembelajaran menggunakan metode abjad, membaca permulaan dengan menggunakan metode abjad, yaitu siswa akan mengalami kesukaran dalam memahami sistem pelafalan bunyi. Anak yang baru mulai belajar mungkin akan mengalami kesukaran dalam memahami sistem pelafalan bunyi B dan A menjadi ba. Mungkin bukan BA. Bukankah huruf B dilafalkan B dan huruf A dilafalkan A? Mengapa kelompok huruf ba dilafalkan ba, bukan BA? Seperti tampak pada pelafalan awalnya, hal ini tentu akan membingungkan anak. Penanaman konsep hafalan abjad dengan menirukan bunyi pelafalannya secara mandiri, terlepas dari konteksnya, menyebabkan anak mengalami kebingungan manakala menghadapi bentukan-bentukan baru seperti bentuk kata tadi. Nah, kekurangan yang kedua, pembelajaran menggunakan metode abjad, siswa akan mengalami kesulitan dalam pelafalan diftong atau bunyi vokal rangkap dan abjad rangkap. Hal lain yang dipandang sebagai kelemahan dari pengguna metode ini adalah dalam pelafalan diftong dan fonem-fonem rangkap seperti NG, NY, KH, AI, AU, OI, dan sebagainya. Sebagai contoh, kita ambil fonem eng. Anak-anak mengenal huruf tersebut sebagai N dan G. Dengan demikian, mereka berkesimpulan bahwa fonem itu jika dilafalkan akan menjadi N, N, G, atau nek, atau nege. Kekurangan membaca permulaan dengan metode abjad yang ketiga yaitu siswa diharusnya untuk mengetahui setiap lambang huruf kemudian menyusunnya menjadi kata, maka membutuhkan waktu yang lama. Yang keempat, apabila tidak diulang terus-menerus, kebanyakan siswa akan mudah lupa atau bentuk dan bunyi huruf tersebut. Baik, biar saya perjelaskan kembali. Di sini saya akan menggunakan dengan laptop. Oke. Metode abjad merupakan metode membaca permulaan yang sudah lama digunakan. Langkah-langkah metode abjad yaitu mengenal huruf. Huruf-huruf alfabet dari A sampai Z dikenalkan dengan nyanyian huruf-huruf tersebut dan dilafalkan sesuai dengan bunyi abjadnya. Misalnya huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan sebagainya dibaca A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya, langkah yang kedua mengenalkan suku kata. Merangkai beberapa huruf yang telah dihafalkan. Misalnya B dan A dibaca B, R dan U dibaca RU. Dua suku kata tersebut dibaca baru. Nah, kelebihan metode abjad seperti yang saya jelaskan tadi, siswa lebih hafal huruf dari A sampai Z. Yang kedua, siswa langsung mengetahui bunyi dari setiap bentuk huruf. Yang ketiga, dalam menulis dikte, siswa tahu dan dapat menuliskan huruf vokal dan konsonan dengan lengkap. Dan yang keempat, keterangan metode abjad. Yang kelima, siswa membutuhkan waktu lama untuk menghafal setiap lambang huruf, suku kata, dan kata. Oke. Nah, bentuk kegiatan pembelajaran membaca permulaan yang dilakukan dengan metode abjad. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, guru memperkenalkan huruf A sampai Z dengan menggunakan kertas origami yang telah digunting dan di kertas tersebut ditulis huruf lalu ditempelkan ke papan tulis. Yang kedua, lalu siswa mengamati huruf yang dijelaskan oleh guru. Yang ketiga, guru mengulang mengucapkan huruf yang ada di papan tulis. Yang keempat, siswa secara berulang-ulang membaca dan menghafal semua huruf tersebut bersama dan atau bergantian. Yang kelima, guru mengajarkan huruf dengan cara bernyanyi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Langkah yang keenam, guru menuliskan suku kata. Suku kata dari huruf yang sudah dikenal membentuk suku kata yang bermakna. Misalnya ba, da, ma, na, sa, la, bi, dan sampai seterusnya. Yang ketujuh, siswa membaca huruf yang ditulis guru secara bersama-sama. Siswa diajak bermain sambil belajar oleh guru dengan cara tanya jawab. Guru menanyakan huruf H, K, L, maka siswa akan disuruh menunjukkan huruf yang ditanyakan oleh guru tersebut. Atau cara yang lain, yaitu guru mengajak huruf-huruf yang telah disusun tadi. Lalu, siswa menyusun ulang huruf tersebut secara berurutan. Dari kegiatan pembelajaran di atas, maka suasana belajar akan lebih menyenangkan dan membuat siswa lebih aktif dalam berpikir, dan anak akan mengingat pelajaran yang telah ia ikuti. Baik, sekian metode abjad, yaitu dengan pembelajaran membaca permulaan dengan menggunakan metode abjad. Jadi saya melakukan simulasi dengan menggunakan bantuan dari laptop, yaitu saya perjelas kembali metode abjad itu siswa diharuskan untuk mengetahui setiap lambang huruf. Jadi siswa lebih cepat dan hafal dari alfabet A sampai Z, dan siswa langsung mengetahui bunyi dari setiap bentuk huruf. Nah, ketika kita memakai metode abjad, ada juga kekurangan dan kelebihannya. Kekurangan jika kita membaca permulaan dengan menggunakan metode abjad atau eja, siswa diharuskan untuk mengetahui setiap lambang huruf, kemudian menyusunnya menjadi kata, maka membutuhkan waktu yang lama. Itulah sebuah kekurangan dari metode abjad, dan apabila tidak diulang terus-menerus, kebanyakan siswa akan mudah lupa antara bentuk dan bunyi huruf tersebut. Jadi itulah kekurangan dan kelebihan menggunakan pembelajaran membaca permulaan dengan menggunakan metode abjad yang saya buat pada simulasi pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, sekian dan terima kasih.